Oke, langsung aja kita bahas sesuatu yang benar-benar menarik hari ini. Kita bakal ngebedah sebuah paparan soal organum noeticum. Ini bukan sekedar teori hukum biasa ya. Kita bakal ngelihat sebuah alternatif filsafat hukum yang holistik, yang punya akar spiritual kuat, dan jujur aja ini benar-benar menantang cara pandang hukum barat yang selama ini udah kita kenal. Gagasannya datang dari Prof. Dr. Klik Wardiono, lewat konsep yang beliau sebut ilmu hukum noetik. Nah, kenapa ini penting banget? Karena konsep ini secara fundamental menggugat ide lama yang anggap hukum tuh cuma sekedar teks mati, aturan sekuler, atau ya cuma sebatas mesin birokrasi aja. Beliau ngajak kita buat ngelihat hukum dari kacamata yang jauh lebih hidup. Menapaki tanah asing yang sepi, membelah pekatnya sekularisme sunyi. Puitis banget kan? Pengantar ini tuh langsung ngebawa kita ke suasana yang kontemplatif. Pesan utamanya jelas, hukum modern kita tuh sebenarnya udah kehilangan jangkar spiritualnya, dan sekarang kayak tersesat gitu di dalam ruang hampa sekularisme. Jadi buat ngebedah ini, kita bakal mulai dari ngelihat krisis di hukum modern, terus masuk ke metafora pohon kehidupan, lanjut ngebahas metodologi spiral triadik noetik, dan terakhir kita bakal tutup dengan konsep adab, martabat, dan hikmah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu krisis filsafat hukum modern. Penulis tuh ngebedah krisis ini jadi 4 gelombang besar pemikiran sekuler, yang menurutnya kalau nggak kehilangan ruh, ya kehilangan kompas moral. Positivisme misalnya dikritik ibarat teks mati yang gampang banget melahirkan tirani. Terus utilitarianisme, ini dianggap terlalu materialistik. Pendekatan sosiologis, kehilangan otoritas moral yang absolut. Dan postmodernisme, biarpun jago ngebongkar penindasan, ujung-ujungnya malah sering bikin bingung dan jatuh ke nihilisme. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas, konsep-konsep tadi dipetakan dengan brilian. Positivisme dan postmodernisme ada di ujung-ujung yang ekstrim. Nah, ilmu hukum noetik ini masuk dan ngambil posisi di al-mizan. Apa itu? Ini adalah titik keseimbangan tertinggi yang benar-benar ngegabungin wahyu ilahi dengan realitas sosial yang ada di lapangan. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, teori sajaristik atau pohon kehidupan. Buat ngasih solusi dari krisis tadi, diperkenalkanlah ilmu hukum noetik, biar gampang gini definisinya. Di perspektif ini, hukum tuh nggak dilihat sebagai mesin yang kaku, melainkan sebuah realitas holistik yang secara langsung ngehubungin kehendak Tuhan sama tindakan kita sehari-hari. Jadi, hukum itu ngubah tindakan biasa kita menjadi sesuatu yang bernilai transendental. Kontrasnya benar-benar kerasa. Kalau paradigma positivistik mandang hukum sebagai mesin mekanis yang dingin dan berjarak, paradigma noetik justru ngelihat hukum kayak sebuah pohon. Pohon yang hidup, bernapas, dan terus tumbuh merespon zaman. Kalau kita bedah anatomi pohon kehidupan ini, akarnya adalah wahyu atau nilai-nilai transendental. Batangnya itu prinsip metanormatif dan metodologi yang nyalurin nilai-nilai dari akar tadi. Terus buahnya apa? Nah, buahnya adalah kemaslahatan sosial, alias keadilan nyata yang benar-benar bisa dirasain dan dinikmati langsung sama masyarakat luas. Oke, masuk ke bagian ketiga, metodologi spiral triadik noetik. Terus gimana cara prakteknya? Nah, disinilah metodologi ini bekerja dengan mengorkestrasikan 3 cara berpikir sekaligus. Ada nalar bayani buat memahami teks aturannya. Ada nalar burhani buat ngebaca konteks sosial secara empiris. Dan yang paling bikin beda, ada nalar irfani, yaitu pelibatan intuisi dan nurani spiritual sang penegak hukum. Prakteknya itu ngelewatin sebuah siklus yang terus berputar. Pertama, penegak hukum harus ngelakuin demistifikasi subjek, alias ngebersihin niat dan bias diri sendiri. Baru setelah itu mereka ngebedah teks hukumnya, menganalisis ketimpangan konteks sosialnya, dan akhirnya ngebangun sebuah rekonstruksi solusi yang sifatnya membebaskan. Yang menarik banget tuh, di sini, teori ini benar-benar ngedefinisiin ulang sosok penegak hukum. Mereka nggak lagi bisa sembunyi di balik peran sebagai pengamat netral atau prosedur yang kaku. Mereka harus jadi subjek terlibat, manusia yang berani ngambil sikap dan dipandu sama nurani yang bersih. Jadi setiap kali mau nerapin hukum, pendekatan noetik ini bakal nyalain semacam alarm di hati sang penegak hukum. Alarm yang maksa mereka buat berhenti sejenak dan nanya, oke, ini secara aturan memang sah, tapi apakah ini benar-benar adil di mata Tuhan? Coba kita ingat lagi kasus nenek Minah yang dituduh mencuri kakao. Kalau pakai kacamata positivistik murni, ya pasti dihukumkan karena teks aturannya bilang gitu. Tapi kalau pakai pendekatan noetik, ngukum nenek yang lagi terdesak kemiskinan itu jelas gagal ngelewatin ujian empati dan justru ngedorong keadilan restoratif yang lebih manusiawi. Kasus lain misalnya sengketa lahan.
Ngusir masyarakat adat cuma karena perusahaan punya sertifikat formal, itu memang sah secara hukum positif. Tapi pandangan noetik bakal nuntut kita buat mendekonstruksi hak legal tersebut. Kenapa? Ya demi ngelindungin keadilan substantif dan martabat manusia. Nggak bisa cuma terpaku sama kertas saja. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, aksiologi, yang mencakup adab, martabat, dan hikmah. Nah, tujuan puncaknya itu untuk mencapai keseimbangan kosmis dari dua sifat ini. Ada jalal, yaitu ketegasan dan keagungan hukum buat ngelawan korupsi atau tirani oligarki. Terus diimbangi sama jamal, yaitu kasih sayang dan perlindungan tanpa batas buat mereka yang tertindas. Keduanya harus jalan barengan. Kalau ketegasan dan kasih sayang ini udah harmonis, hukum bakal nyampe ke tujuan sejatinya. Pertama, buat menegakkan adab yang memanusiakan manusia. Kedua, memulihkan martabat kaum yang terpinggirkan. Dan ketiga, mencapai hikmah atau kebijaksanaan yang sifatnya transendental. Tapi ada satu poin krusial yang nggak boleh kita lewatin. Konsep ini tuh bukan cuma ngomongin tatanan masyarakat. Menerapkan hukum noetik pada hakikatnya adalah jalur transformasi spiritual bagi sang penegak hukum itu sendiri. Menegakkan hukum itu ya jalan untuk takarub, alias mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini benar-benar dilihat sebagai bentuk ibadah. Jadi, sebagai penutup paparan kita kali ini, ada pertanyaan penting yang harus kita renungin bareng. Bakal terus kita biarin sistem hukum kita membeku jadi teks mati yang dingin? Ataukah kita siap untuk ngerawat dan numbuhinnya jadi pohon kehidupan yang lebat dengan buah keadilan sejati? Pilihan itu ada di tangan kita. Sampai jumpa di paparan berikutnya.